Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Barang Persona Kaung dari Ilmu Perikanan Angkatan 2022. Di sini saya akan sharing terkait strategi pendataan yang efektif dan efisien agar tercipta keakuratan data yang baik. Perkembangan usaha perikanan tangkap saat ini masih mendominasi di sektor perikanan laut Indonesia. Upaya dalam peningkatan usaha penangkapan ikan di Indonesia perlu dikembangkan dan dioptimalkan dengan melihat batas-batas kemampuan dan daya dukung dari potensi sumber daya ikan di suatu perairan. Menurut Utami, pada tahun 2015, data ikan hasil tangkapan merupakan data yang merupakan penting dalam dunia perikanan tangkap. Data hasil tangkapan ini dibutuhkan dalam kegiatan penangkapan ikan antara lain dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengembangan, dan pengambilan keputusan atau kebijakan perikanan. Nah, ketersediaan data berguna untuk mengetahui potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan pada suatu wilayah perairan. Berapa besar hasil tangkapan yang didaratkan di suatu pelabuhan yang berasal dari satu atau beberapa wilayah perairan. Data hasil tangkapan yang akurat dan tersedia secara bertahap merupakan salah satu pertimbangan untuk pemanfaatan sumber daya perikanan yang tepat dan bijaksana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendataan hasil tangkapan dengan benar, tepat, dan akurat. Menurut KBPI, tepat artinya itu betul. Dan menurut BPI juga, akurat artinya itu teliti, sesama, cermat, dan tepat benar. Tepat yaitu dalam arti jenis data, sumber data, dan lain-lain. Dan akurat yaitu akurat dalam cara pengambilannya, dan akurat dalam populasi datanya. Mengenai peraturan pendataan hasil tangkapan nelayan, sebenarnya sudah diatur pada undang-undang terdapat di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan toko. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sendiri. Peraturan ini terdapat kurang lebih 116 pasal. Keberlanjutan stok ikan harus dikelola melalui kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Namun, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, salah satunya yaitu maraknya illegal unreported regulated atau IUU fishing. IUU fishing menimbulkan kerugian ekonomi terhadap negara, merusak ekosistem yang berakibat terhadap menipisnya sumber daya perikanan. Menurut Jelani dan Basuki pada tahun 2014, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kerugian negara yang diakibatkan karena adanya IUU fishing diperkirakan mencapai 300 triliun setiap tahunnya. Wow. Nah, apa sih yang menyebabkan penyimpangan data tangkapan? Yang pertama yaitu ada kurangnya pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku terkait pendataan hasil tangkapan. Di sini saya mengambil studi kasus itu dari hasil penelitian Bu Heni Utari, Pak Polari Nasution, dan juga Pak Dr. Pareng Reki. Dengan judul penelitian kekuratan data produksi hasil tangkapan ikan tongkol Eutinus afinis di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tausan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 31 Maret 2019 di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tausan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan tujuan untuk mengetahui keakuratan data hasil tangkapan ikan tongkol dan menentukan faktor-faktor yang mengaruhi penyimpangan data hasil tangkapan menggunakan Permen KP nomor 48 tahun 2014. Nah, pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap nelayan dan hasilnya adalah pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pasal yang paling banyak diikuti oleh nelayan yaitu pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa yang ada di PPP Carocok mendaratkan ikan hasil tangkapan di TPI PPP Carocok dan nakoda dapat melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pelabuhan telah sesuai. Sedangkan pasal yang paling sedikit diikuti oleh nelayan yaitu pasal 7 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa pihak pelabuhan memeriksa kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan. Salah satu yang mempengaruhi tidak akuratnya data tangkapan di pelabuhan yaitu banyaknya kapal yang tidak atau belum terdaftar di pelabuhan. Sedangkan sebagian kapal penangkapan ikan dari pelabuhan perikanan tidak terdaftar di pelabuhan dan tetap ikut mendaratkan hasil tangkapannya di TPI pelabuhan. Kapal yang tidak terdaftar di pelabuhan ini
Itu disebabkan karena masa berlaku surat izin usaha perikanannya sudah habis atau belum diperpanjang atau belum diulang karena mahalnya biaya untuk mengurus surat izin tersebut. Lalu strategi apa sih yang baik untuk dilakukan? Yang pertama itu adalah sosialisasi terkait undang-undang yang berlaku pada pendataan hasil tangkapan. Yang kedua itu ada pelatihan petugas pelabuhan dan siap bandar. Yang ketiga itu ada meningkatkan pengawasan pada tiap-tiap pelabuhan. Yang keempat itu ada tinjau ulang mengenai pengurusan surat izin kapal yang menyulitkan para nelayan kecil. Yang kelima itu ada surat persetujuan berlayar atau SPB. SPB ini merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh siap bandar untuk kapal yang akan berlayar melakukan kegiatan penangkapan. Nah, menurut Permen KP nomor 3 tahun 2013 tentang kesiapbandaran di pelabuhan perikanan, surat persetujuan berlayar atau SPB ini digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pengawasan kegiatan keluar masuknya kapal dari pelabuhan ke lautan kapal, alat tangkap yang digunakan, dan layak simpan. Yang keenam ada Vessel Monitoring System atau PMS atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). SPKP ini menjadi salah satu upaya mengurangi IUU fishing. Berdasarkan Permen KP nomor 23 tahun 2021, sistem pemantauan kapal perikanan merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal. PMS sendiri dapat menyediakan gerakan kapal, posisi kapal, serta kecepatan kapal. Itulah beberapa strategi yang dapat kita lakukan dan dapat pemerintah lebih gaungkan untuk nelayan-nelayan itu lebih mengetahui apa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini, dan diharapkan nelayan juga mampu memahami berapa penting pendataan tersebut guna perencanaan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang dilakukan terus-menerus oleh pemerintah pusat, dan untuk meningkatkan pengelolaan kualitas data dari masing-masing pelabuhan. Maka dari itu, di sini peran pemerintah harus lebih meningkat lagi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.